Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Alhamdulillah bahagia pada hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semua. Semoga Bapak dan Ibu semua diberikan keberkahan dan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, nama saya Ferdinand. Kalau kesan awal itu kesannya kayak orang Spanyol gitu. Tapi percayalah Bapak Ibu semua, saya ini anak pesantren. Dan di sini banyak anak pesantren, angkatan saya yang hadir pada siang hari ini. Beri aplaus untuk mereka semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru anak saya Naswa dan Aulia dari SD Tikal Harapan, dari tim Wali Kota Cilegon hadir juga hari ini pada siang hari ini. Teman-teman angkatan guru pesantren Darul Qalam angkatan 93, para dosen Bina Madani, Stay Bina Manadi, dan juga wabil khusus Ibu Kaproni hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Dan seterusnya adalah adik-adik kelas di Pondok Pesantren Darul Qalam juga hadir hari ini, Pak Ujang dan Pak Hitot dan sebagainya, dan semua yang hadir pada siang hari ini. Beri aplaus untuk kita semua. Karena saya dari pesantren, maka saya awali dengan mahfuzon. Dalam sebuah mahfuzon dikatakan, akhi, lan tanalal ilma illa bisuttatin. Wahai saudaraku, Anda tak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya adalah wasohbatul ustad, bersahabatlah dengan guru. Maka ini sekarang saya perkenalkan dulu guru saya. Pertama namanya adalah Munir Khatib. Saya 5 tahun bersama beliau berkeliling Indonesia untuk menyebarkan sekolahnya manusia. Munir Khatib adalah seorang penulis buku bestseller Sekolahnya Manusia dan Gurunya Manusia. Karena di Indonesia ini banyak sekolah-sekolahnya robotic school. Kemudian ini guru saya yang kedua. Nah, ini dia. Inspirator sukses mulia berapa dulu yang kedua. Guru satu dari sekolah ini. Dan yang terakhir guruku adalah yang selalu setia menemani, membimbing dan membina saya dalam belajar di depan. Dia adalah Mas Indra Nugroho. Ini para guru. Kenapa para guru bisa kenalkan? Biar kita dapat berkah dalam hidup ini. Amin. Para guru sekalian, saya Ferdinand. Saya sangat senang sekali kalau mendapat kesempatan memberikan pelatihan guru. Kemanapun pelatihan guru saya berangkat, meskipun taruhannya adalah nyawa. Inilah perjalanan hidupku. Saya berangkat jam 3 malam dari rumah, kemudian menuju ke Harum Perdana Kusuma. Naik pesawatnya kecil, pesawat namanya Traviera, bukan naik Lion, Garuda itu biasa. Tapi ini pesawatnya kecil, maksimal 48 orang isinya. Nah, berangkat ke sana jam setengah 5 subuh, tapi harus minum obat dulu sebelum berangkat. Apa itu obatnya? Pilkina. Karena apa? Di sana hutan, takut nanti malaria. Sesampai di sana harus nyebrang laut selama 45 menit. Nama daerahnya adalah Kabupaten Kepulauan Anambas. Di mana itu? Budeta juga susah kita nyarinya. Pulau terpencil termasuk negeri ini, tapi pemandangannya sangat indah dan luar biasa. Sungguh kaya negeri Indonesia ini. Sebelum saya berangkat ke seberang, itu banyak menemui hewan-hewan, termasuk biawak. Biawak itu bisa sampai sebesar paha. Wow, pilihannya 2. Seperti kalau di Laskar Pelangi, buaya. Kalau saya enggak, biawak. Bedanya di situ. Pilihannya 2, membiarkan biawak itu pergi, atau kita minggir-minggir.
Pilihannya saya adalah saya membiarkan dia untuk pergi. Sesampainya di pinggir sini, saya pernah ditahan sama orang di situ. Pak, Bapak jangan berangkat dulu. Emang kenapa? Saya harus berlapan, harus ngasih training. Anginnya sedang kencang, Pak. Bahaya kalau Bapak berangkat. Luar biasa orang di situ bisa membaca alam dengan feeling aja, tanpa kompas. Luar biasa orang daerah situ ya, gitu. Di tengah perjalanan, satu hal yang saya cukup mengeri bagi diri saya, karena apa? Saat itu tidak ada namanya pompong yang besar. Di sini namanya sampah, namanya pompong. Yang besar tidak ada, sisa pompong yang kecil. Dan saya harus berangkat, saya terpaksa harus berangkat menggunakan pompong yang kecil itu. Semua foto saya ini semua tertawa dan ceria kecuali ini. Senyumnya dipaksakan, karena apa? Saya takut mati. Angin begitu kencang, ombak laut begitu dahsyat, bergerak-gerak, bergoyang-goyang itu pompong kapal kecil di tengah laut. Sepandai-pandainya saya berenang, tetap saya takut. Kemudian apa? Air laut muncrat ke muka saya dan asli. Di situ saya berdoa, ya Allah, hamba ingin memberikan inspirasi, berbagi ilmu pada guru, ya Allah. Demikianlah perjalanan hidup hamba ini, ya Allah. Lalu saya teringat orang-orang terdekat saya saat itu, Bapak Ibu sekalian. Saya istri dan saya ingat anak saya. Bayangkan kalau saya tenggelam, istri saya janda dan anak-anak saya kehilangan ayah. Tapi saya yakin dan percaya, keberangkatan saya ini demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, meningkatkan mutu guru-guru di Indonesia. Karena saya percaya best teacher sama dengan best school, dan guru hebat anak-anaknya pasti dahsyat. Benar betul buat guru Indonesia. Ini menurut Brian Krones, kepala sekolah di Amerika, seorang guru itu tidak cukup hanya membaca metode-metode pembelajaran. Seorang itu seperti artis, seperti aktor yang mampu menginspirasi anak-anak, memotivasi, dan pelatihan guru merupakan gelombang masa depan Amerika. Kata ini saya rubah, pelatihan guru merupakan gelombang masa depan Indonesia. Hari ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana menjadi guru terbaik. Ini foto saya mengajar salah satu contoh pembelajaran di luar kelas, outdoor study, menggunakan games-game, dan anak-anak happy, dan proses pembelajaran yang menyenangkan. Semoga kita semua bisa menjadi guru terbaik, guru yang mampu melahirkan potensi anak didiknya, guru yang bahagia menjalankan tugasnya, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah guru terbaik, karena itu akan menuju surga by Ferdinand Nafetri. Mengapa perlu pelatihan guru terbaik? Banyak guru-guru yang mengajar monoton, metodenya itu aja, ceramah deui. Ya kalau nggak ceramah ngasih tugas, kalau nggak ngasih catatan. Assalamualaikum anak-anak, buka halaman 17, nyatet ya, gitu. Besok minggu depan, assalamualaikum, buka halaman 45, nyatet ya. Sampai-sampai dia dikenal sebagai ustazah catatan. Kemudian banyak terjebak pada rutinitas pekerjaan sehari-hari, berangkat ke sekolah terlambat, tidak bergairah, tidak semangat menemui anak-anak, gak happy menjalankan tugasnya. Perjalanannya begitu-begitu aja tanpa makna. Pergi pagi, pergi pulang, terus begitu aja setiap hari. Rutinitas yang menjenuhkan. Kemudian tidak menjiwai pekerjaannya. Guru yang tidak menjiwai pekerjaannya, gak happy melakukan pekerjaannya. Mengeluh pada pekerjaannya yang berakhir kepada siswa stres, siswa jenuh, siswa bosan dengan guru seperti itu. Akibatnya apa? Guru ini tidak disukai oleh anak-anak, dikomplain oleh orang tua murid.
bahkan sampai dipecat oleh yayasan. Tapi satu sisi Bapak Ibu sekalian, ada guru yang bahagia menjalankan tugasnya, semangat menjalankan tugasnya, happy menjalankan tugasnya. Dokter kesehatan yang kreatif menggunakan metode yang bervariasi. Guru-guru seperti ini adalah guru-guru yang menjiwai pekerjaannya, disenangi oleh anak murid, diangkat oleh yayasan sebagai kepala sekolah, bahkan dia bisa menjadi trainer bagi guru-guru, dan bahkan dia bisa menjadi konsultan bagi guru-guru yang lain. Bapak Ibu sekalian, pada tahun ini Anda menggunakan kurikulum 2013. Pelajaran saya sudah tidak ada lagi namanya pengantar bisnis. Suatu ketika beberapa anak-anak menghampiri saya, lalu dia bilang, "Pak, Bapak, kok Bapak nggak ngajar kita lagi? Kita kangen sama Bapak. Bapak ngajarnya asik deh, happy, banyak games, ada aja sesuatu yang baru yang Bapak berikan kepada kami. Kita senang belajar sama Bapak. Ayo dong Pak, ngajar kita lagi." Ya, Bapak juga kangen mengajar kalian, Pak. Ternyata dua hal yang saya lakukan itu berhasil. Pertama, di malam hari saya mengecek RPP saya, kemudian saya buat sesuatu yang menarik di awal pertemuan, menggunakan variasi metode, menggunakan games yang menarik buat anak-anak saya. Itu yang pertama, saya mencoba dan berusaha melakukan yang terbaik buat anak didik saya. Dan yang kedua, saya menghadirkan anak-anak didik saya dalam doaku sehari-hari. Jadi setelah sholat subuh atau ketika saya berangkat ke sekolah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mohon ya Allah, aku pinjam ilmu ya Allah untuk aku berikan kepada anak didikku di pagi hari ini." Itu yang menguatkanku setiap hari, bukan menguatkan saya setiap hari berangkat ke sekolah. Itu juga yang menguatkan saya ingin berbagi dengan guru yang ada di Indonesia ini, berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk menginspirasi guru-guru di Republik yang kita cintai ini. Guru terbaik satu, kenal semua? Siapa dia? Siapa ini? Ibu Muslimah Hamzah. Yang aku adalah guru Andre Kiratan. Guru siapa dulu? Pak, guru siapa ini? Bu Muslimah Lasaran Lagi. Yang kedua kenal Bapak Ciptono, Kepala Sekolah SLB Negeri Semarang, yang berhasil mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga ini Amir Khatib, guru terbaik dan juga adalah guru saya. Yang keempat adalah Yohanes Surya, yang mampu mengatakan anak didik kita ya meraih Olimpiade, juara Olimpiade di tingkat dunia. Bapak Ibu sekalian, tahu siapa yang kelima? Ini yang kelima, guru terbaik Indonesia, Pembina Lawendri. Maka adalah berikutnya, wahai sahabat-sahabatku. Ini salah satu film tentang guru yang terbaik. Apa yang dapat Bapak Ibu tangkap dari itu?
tidak suka menjadi suka. Terima kasih Pak, beri aplaus buat Bapak. Pak Eri, ada lagi Pak dari kalian? Ya, silakan Bu. Si guru dapat menemukan bakat anak. Ya, si guru dapat Menemukan bakat anak. Terima kasih. Ya, makna dari dalam tersebut adalah si guru dapat menggali potensi anak didik. Bagus sekalian, prinsip-prinsip yang harus kita pahami bersama. Pertama adalah setiap anak adalah cerdas. Tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada produk Allah yang gagal. Semua manusia adalah masterpiece dari Allah yang Maha Kuasa. Kata Profesor Yohanes Surya, tidak ada siswa yang bodoh. Yang ada adalah siswa yang belum menemukan guru yang hebat dengan metode yang tepat. Maka tugas kita adalah bagaimana menemukan mewujudkan potensi anak didik kita. Kemudian kita kembangkan potensi tersebut sehingga anak didik kita bisa menemukan kondisi yang terbaiknya. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimanakah Bapak dan Ibu bisa tahu kalau bahwa anak Bapak Ibu semua, anak didik kita adalah semua itu adalah cerdas? Bahwa dia bisa, dan bahwa dia adalah cerdas, apa yang kita lakukan pertama kali? Bagaimana bahwa kita kata bahwa semua anak kita adalah cerdas? Silakan ada dari Bapak Ibu. Yang pertama kali kita lakukan adalah meyakini bahwa anak-anak itu sebenarnya cerdas. Ditempel di jidat kita ini angka 100. Every student is star. Setiap siswa adalah bintang. Yang kedua, hadis Nabi mengatakan, "Iza mata ibnu Adam in qata'a illa asid." Jika meninggal anak cucu Adam, semuanya putus amalnya kecuali dengan 3 perkara. Apa itu? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa yang soleh. Maka pertanyaan adalah, profesi apakah yang paling kaya Bapak Ibu sekalian? Profesi di dunia ini? Profesi apa? Enggak tahu. Profesi guru yang paling kaya. Banyak anak-anaknya memberi terus. Luar biasa, terima kasih Pak. Kalau kita memberi terus, setiap hari memberi, maka guru adalah profesi yang paling kaya di dunia ini. Coba bayangkan, ada nggak profesi yang setiap hari memberi? Ada nggak? Setiap hari. Hanya guru lah yang setiap hari memberi. Beri aplaus buat guru-guru. Bapak Ibu sekalian, adakah di sini yang merasa dirinya bakat jadi guru? Berbakat? Gak ada. 1, ya. 2, bakat ya, bakat ngajar ini maksudnya. 5, Pak Fuad. 4. Oke. Kalau nggak berbakat ya merasa berminat jadi guru. Minat, oke. Nah, ini yang terakhir. Siapa di antara Bapak dan Ibu tak sengaja jadi guru? Tak sengaja Bu ya, tapi Bu sekarang ngajar ya. Tapi Bu sekarang ngajar. Sekarang ngajar Bu, tapi awalnya nyasar. Ibu juga nyasar, guru nyasar. Bu, bersyukurlah ibu-ibu yang bertiga ini, yang awalnya nyasar dari guru, bahwa ibu tersesat ke jalan yang benar. Mari kita review pendidikan di Indonesia. Kita lihat ketika anak-anak kita masuk di TK, mereka happy, mereka gembira, mereka senang, penuh canda dan tawa, bergembira. Ingat lagu ini? Kamu tahu? Bapakku
di TK. Tapi kemudian ketika mereka masuk ke sekolah, ke SD, apa yang mereka rasakan? Banyak PR menumpuk, kondisi kelasnya menegangkan, ibu gurunya jalan pakai sepatu, bapak gurunya berkumis bergaris panjang. Hilang kebahagiaan, hilang keceriaan. Mestinya ketika anak-anak di SMP, SMA, kebahagiaan terus berjalan, terus melakukan bernyanyi, berlari, menggambar, itu tidak boleh hilang. Sama halnya seperti waktu anak-anak di TK, hanya porsinya saja yang dikurangi. Maka harus fun, harus belajar yang menyenangkan. Tiba-tiba kita duduk seperti robot, robotic school, anak-anak diam. 1, 2, 3, 1 jam nggak bisa bergerak. Itu penyiksaan buat anak-anak kita. Tolong Bu, penyiksaan. Kalau Bu melakukan, tolong Bu istighfar. Anak kita kasihan sekali kalau kita lakukan itu. Maka belajar itu harus bergerak dengan gambar dan juga dengan auditori. Semuanya kita gunakan. Hasil survei. Apakah saat guru mengajar merasa belajar dengan baik? Jawabannya tidak. Mengapa tidak? Cara mengajar gurunya yang membosankan. Apa yang membuat anak itu senang? Guru yang bersahabat dan kompeten. Di dalam ilmu tarbiyah dikatakan, belajar ilmu tarbiyah nih Pak, Bu. At-tariqatu ahammu minal madah. Bagi yang dari pesantren pasti ingat ini. Memori kita dahulu kawan. Cara itu lebih baik daripada materi. Kemudian al-mudarris ahammu minat tariqah. Guru itu lebih baik daripada cara. Tapi ilmu yang paling penting Bapak Ibu sekalian, ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Jiwa seorang guru, ruhnya seorang guru lebih penting dari guru itu sendiri. Maka jiwalah kerjaan guru ini Bapak Ibu sekalian. Karena itu yang paling penting, mencintai pekerjaan kita sebagai guru. Saya adalah guru, maka saya akan jadi guru yang terbaik. Ini survei. Pelajaran apa yang paling sulit? 2 biasa pilihan anak-anak itu. 1 apa? Matematika. 1 lagi apa? Bahasa Inggris. Ternyata hasil survei pelajaran itu sulit bukan karena materi, karena faktor. Kita tahu dibaca ya. Bukan karena matematika yang susah. Survei. Maka kita kunci bagaimana menjadi guru yang terbaik. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu 5 menit merenung. Suatu kita sekolah dahulu, coba renungan siapa guru yang terbaik yang pernah kita kenal, yang pernah mengajar kita dahulu. Sekarang Bapak dan Ibu renungkan selama 5 menit. Baik, Bapak dan Ibu, adakah yang ingin berbagi untuk mengungkapkan guru terbaik yang pernah dikenal suatu sekolah dahulu? Silakan. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, sebelumnya saya minta maaf saya datang telat ya Pak. Saya sudah prepare dari jam 5:30, tapi ternyata mobil saya akinya mati, jadi harus nunggu ke bengkel dulu. Ini telat banget ya, tapi bukan berarti mematahkan semangat saya ya Pak. Ketika saya dapat info, saya langsung mendaftar karena saya benar-benar ingin tahu
siapa pembicara ternyata sudah luar biasa ya, Bapak Ferdinand ini. Wah, terima kasih Bu. Apalagi tagline judulnya itu ya Pak, Great Teacher ya Pak. Saya dari SMP Muhammadiyah 14 Jakarta Utara. Tadi Bapak sudah merenungkan saya untuk memikirkan beberapa guru yang menjadi inspirasi ya Pak. Yang pertama guru SD saya, yaitu Ibu Suatun Hasanah. Sampai sekarang saya nggak pernah ketemu lagi ya. Beliau menceritakan kisah hebatnya Muhammad Al-Fatih yang sudah membebaskan Konstantinopel ya Pak ya. Ketika beliau bercerita, saya belum pernah dan tidak ingin tahu ya apa sih itu yang diceritakan. Tapi ketika sebulan yang lalu saya mendapatkan sebuah pelatihan, lalu saya ditontonkan film kisah Muhammad Al-Fatih, itu ternyata luar biasa. Dari situ saya sekarang ketika saya mulai mengajar, saya ingin seperti gurunya Muhammad Al-Fatih, yang mungkin juga guru saya itu seperti ingin menjadi gurunya Muhammad Al-Fatih. Jadi ketika gurunya Muhammad Al-Fatih itu Ahsan Sudin, beliau selalu bertemu, ketika bertemu dengan Muhammad Al-Fatih selalu mengatakan negeri Konstantinopel akan dibebaskan oleh pemuda Islam. Selalu berulang kali, ternyata itu yang mengakar di kepalanya Muhammad Al-Fatih ya Pak. Dan itu ternyata kita pun sebagai guru juga bisa seperti itu. Ketika kita bertemu dengan siswa, ketika kita maunya kita apa ke siswa itu, kita harus mengulang kata positif ya Pak. Jadi mengukir di otak mereka menjadi sesuatu yang motivasi positif. Yang kedua, guru SMP saya, beliau guru BK ya. Guru BK dulu di kelas saya SMP itu saya sekolah negeri tapi cewek semua, perempuan semuanya. Ketika itu saya ketua kelasnya, dan ternyata guru BP ini guru baru. Hari itu baru bertugas dan mengawas di kelas saya karena tidak ada guru. Kenakalan kita mulai beranjak ya, kelas 2 SMP, karena cewek semua 44 siswa. Saya ketua kelas, kita mau isengin itu guru. Ya, kita mau isengin, kita taruh itu permen karet, ditaruh di mejanya, di bangkunya. Tapi ternyata Allah lagi-lagi tadi melindungi guru tersebut. Guru tersebut selama 1 jam tidak duduk di meja tersebut, di bangku tersebut. Kita sampai kenapa ya itu, ternyata kita kelas balik ke sini, ternyata guru tersebut punya motivasi sangat luar biasa. Tadi yang Bapak bilang, dia selalu mendoakan siswa-siswanya menjadi orang-orang yang terbaik. Ketika bertemu dengan saya, dia selalu bilang, alhamdulillah ya kamu jadi guru ya sekarang. Ibu pernah ngedoain kamu jadi guru? Innalillahi. Yang ketiga itu guru SMA saya, Ibu Diana, dan sensei guru bahasa Jepang. Ketika beliau mengajarkan sesuatu yang sederhana dengan tadi Bapak bergaya, itu yang sampai sekarang masih ingat rumus bahasa Jepang yang saya masih ingat. Ya, beliau tidak dandanannya tidak aneh-aneh, tidak macam-macam, tapi beliau punya karakteristik yang berbeda. Beliau selalu mengajar dengan body language, dan itu sampai sekarang yang insya Allah saya berusaha untuk berusaha seperti beliau, sampai beliau tuh sekarang udah jadi orang luar biasa, guru Jepang luar biasa di Jakarta, DKI Jakarta. Terima kasih Bapak, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nama guru itu siapa? Nama saya Nama ibu siapa? Yayah Tuksian. Nama gurunya satu orang saja sebutkan. Yang paling sangat berkesan bagi saya Ibu Suatun Hasanah. Oh, sama-sama. Bapak Ibu sekalian, sudahkah kita sebagai guru yang berkenan seperti Ibu Suatun Hasanah seperti dikenal oleh Ibu ini? Sudahkah kita menjadi guru tersebut yang dikenal oleh anak-anak yang tak pernah terlupakan seumur hidup anak-anak, yang menjadi nonton memori bagi anak-anak? Sudahkah kita menjadi guru seperti itu? Belum? Kalau belum, mau belajar bersama? Mari temukan dengan menjadi guru terbaik bersama Ferdinand Alfedri. 3 kunci guru terbaik. Yang pertama adalah motivasi. Yang kedua pengetahuan. Kunci yang ketiga adalah keterampilan. Nomor 1, motivasi. Jurusnya adalah mencintai pekerjaan. Profesi guru sudah menjadi pilihan utama. Profesi guru sudah menjadi pilihannya, meskipun awalnya nyasar. Jadi tidak ada lagi guru nyasar, guru bayar. Yang ada adalah guru benar dan guru sadar. Hadirkan pembelajaran kita dengan penuh cinta.
Hadirkan pembelajaran itu penuh kasih sayang. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, ada guru di Jawa Timur. Ketika penerimaan siswa baru, yang mendaftar adalah anak berkebutuhan khusus. Kan kalau misalnya yang datang kebutuhan khusus, kalau kita tidak mengajarkan hati, lagi beban lagi daftar lagi daftar beban. Tapi apa yang dilakukan oleh guru tersebut Bapak Ibu sekalian? Ketika anak ini dan ibunya sudah pulang, dia langsung berwudu, kemudian dia bersyukur dan berdoa. Ya Allah, terima kasih telah Kau hadirkan anak-anak ini kepadaku. Dengan kehadiran anak-anak ini, membuat aku belajar lebih banyak sabar. Ya Allah, terima kasih telah Kau hadirkan anak ini kepada kami, kepada aku. Karena dengan kehadiran anak inilah yang mengatakan akan bisa mengantarkanku menuju surgamu, ya Allah. Jadi ketika yang daftar itu anak yang berkebutuhan khusus, dia berwudu, kemudian bersujud syukur, kemudian berdoa kepada Allah SWT. Ini luar biasa guru yang seperti ini. Yang kedua adalah menghadirkan anak-anak kita dalam doa. Doakan anak-anak kita. Kalau kita mau anak-anak yang ngomong salah sih, ngomong terus teriak, apa yang kita lakukan? Semoga nak seperti Tina Talisa, Raffi Ahmad. Ada lagi nyanyi dulu, sana nyanyi, kamar mandi nyanyi, di lapangan bola nyanyi. Apa yang berasa sama anak tuh? Nak semoga kamu ini seperti Agnes Monica, nantinya sudah besar. Ada lagi anak-anak yang berlari sana sini, lari kencang, berlari terus, manjat sana, manjat sini. Apa kita sebagai guru kan? Kalau begitu, doakan anak itu. Nak semoga kamu tadi seperti Maradona. Doakan anak-anak kita. Hadirkan mereka dalam doa-doa kita. Yang ketiga adalah guru yang tak pernah berhenti belajar, terus membaca buku, terus menggali ilmu, datang seminar, datang ke pelatihan guru. Yang paling mudah contohnya Bapak Ibu sekalian, seorang guru yang tak pernah berhenti belajar itu adalah ikut tempa dan TBMC. Pokoknya ikut tempa. Yang kedua ikut TBMC nanti tanggal 17 dan saya sih tidak satu peserta, kan kita bertemu nanti. Itulah contoh yang mudah, langkah guru ketika dia ingin selalu menggali ilmu, meningkatkan valensi dirinya untuk menjadi guru yang terbaik, terus belajar dan tak pernah henti belajar. Yang kedua adalah pengetahuan, selalu menjelajahi potensi anak didik, menggali terus kemampuan anak didik, mencari terus potensi-potensi anak didik itu. List kemampuan anak didik kita Bapak Ibu sekalian, meskipun itu sekecil tubuh. Kuburlah kemampuan anak didik kita, cegah potensi-potensi anak didik kita, maka kita akan menghantarkan mereka menuju kesuksesan dan juga mulia. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sukses mulia. Yang kedua, memahami cara kerja otak. Ini penting buat guru-guru. Ada dua belahan otak. Di mana saja belahannya? Belahan otak, ibu guru, bapak guru, yang lain. Dua belahan otak, kiri dan kanan. Ya, ada kiri dan kanan. Kemudian di dalam satu kepala itu ada 3 otak. Apa saja bagiannya? Ya, reptil, neokortex, dan limbik. Maka Bapak Ibu sekalian, perlu kita memahami bagaimana arus informasi masuk dalam otak. Pertama, guru harus memahami 2 belahan otak, kiri dan kanan. Kalau yang kiri yang bagaimana Bapak Ibu sekalian? Serius, apalagi sistematis, teratur. Kalau yang kanan, ya seni, musik, gambar. Kalau kiri abis gak bagus, kanan abis juga berantakan. Yang bagus itu adalah holistic brain, seimbang. Kemudian yang ketiga adalah gelombang otak. Ada berapa gelombang otak?
beta, alfa, theta, dan delta. Kondisi manakah yang paling bagus ketika kita mengajar? Kondisi anak didik sedang alfa. Jadi ada dua belah otak apa saja? Kiri dan kanan. Satu kepala ada tiga otak apa saja? Neokortek, retil, dan mamalia. Dan yang keempat ada, yang ketiga adalah 4 gelombang otak, namanya apa? Ya, beta, alfa, theta, dan delta. Maka saya rumuskan dalam pembelajaran ini adalah, dalam kondisi ini adalah, namanya rumusannya adalah 2, 3, 4. Rumusannya adalah namanya Ji-Samsu. Jadi kalau Bapak Ibu untuk memudahkan gelombang otak, ingat saya Ji-Samsu. Nah ini 12 otak. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Jurus yang pertama keterampilan adalah apersepsi. Stop mengajar langsung masuk ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak buka halaman 56. Sama aja Bapak Ibu naik motor langsung gigi 4. Gak asik banget gitu loh. Anak itu buka gitu. Jadi stop mengajar langsung masuk materi. Berikan pengantar di awal tentang film-film dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan variasi metode. Gunakan metode-metode yang menarik. Banyak metode yang bisa kita temukan ajaran diri kita. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan media. Bisa dengan menggunakan laptop di fokus, bisa juga menggunakan bahan bekas yang berkualitas. Dan yang keempat adalah menggunakan RPP yang kreatif. Apa itu RPP? Karena bisa bukan guru semua, maka saya jelaskan RPP apa? Ada yang guru di sini? Rencana pelaksanaan. Ya, saya jelaskan itu biar tidak ada dusta di antara kita. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Maka guru yang terbaik adalah memiliki RPP yang kreatif. Kalau sekiranya ditanya, Bapak seorang pilot? Ya, saya adalah seorang pilot. Apa buktinya kalau Bapak adalah seorang pilot? Ini alat pembelajaran, ini alat navigasi, ini alat penerbangan. Kemudian ditanya lagi, apakah ibu seorang guru? Ya, saya adalah seorang guru. Apa buktinya kalau ibu adalah seorang guru? Ini RPP saya Pak, RPP yang kreatif, karya sendiri, bukan copy paste dari Buktas. Karya sendiri, maka yang keempat itu adalah karya. Maka ada 3 kunci untuk menjadi guru terbaik. Apa yang nomor 1 Bapak Ibu sekalian? Motivasi. Jurusnya apa? Jurusnya apa? Tadi cinta, love. Yang kedua apa? Pengetahuan. Jurusnya apa? Memahami cara kerja otak dan mengenali potensi anak. Yang terakhir adalah keterampilan. Ada 4 jurus. 1, apersepsi. Kedua, variasi metode. Yang ketiga, penguasaan media. Yang keempat, hebat semua. Training ini memang luar biasa, hebat semua nih. Jawaban yang betul semua, ada tepuk tangan yang mulia untuk kita semua. Hebat ini yang hadir pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikianlah 3 bentuk menjadi guru terbaik: motivasi, pengetahuan, dan keterampilan. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu bisa melakukan ini semua. Lakukanlah yang terbaik buat anak didik kita.
happen, maybe. I'm really very tired. Really. Thank you for the dinner, Mrs. Shaw. You're welcome. You can treat me as successful. Mrs. Shaw. It's time for dinner. Nah, ini. Ya. Ada yang ingin sharing tentang film yang baru saya tonton? Yuk Bapak Ibu. Ada yang ingin sharing? Ada yang, apa yang ditangkap dari film barusan? Ada? Ya. Ada Bapak Ibu sekalian? Apa yang bisa kita tangkap dari film yang harus kita tonton bersama? Ya, Bapak, silakan Pak. Terima kasih. Saya melihat kecerdasan seorang ibu guru tadi bisa membangkitkan semangat dan memberikan arah kehidupan kepada anak didiknya yang seandainya saja ia dibiarkan dan tidak mendapatkan sentuhan guru yang cerdas, dia akan menjadi tidak memiliki masa depan. Tapi ternyata dia bisa disentuh oleh seorang guru yang cerdas itu menjadi orang yang sukses. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas pendapatnya yang luar biasa sekali Bapak sekalian. Saya berkali-kali nonton film ini, saya selalu nangis. Ternyata guru yang terbaik itu tak akan pernah dilupakan oleh anak didiknya. Guru yang mencintai pekerjaan, guru yang mengajar dari hati, tak akan pernah dilupakan oleh anak didiknya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya katakan kata-kata saya terakhir di pertemuan yang berbahagia ini. Jadilah guru terbaik, karena itu akan mengantarkanmu menuju surga baik yang kita